dzalika idza talauta ayatit tauhidillahi wa taqdisillahu azza wa jalla wal ayatil lati fiha dzukira sifatuhul ulya wa asma'ul husna taqifu 'indaha wa tatadabbaru ma fiha min ma'ani jalalih wa rafi'i muhammadih wa rafi'i majdihi wa kamalihi wa takunu inda dzalika mumtali'al qalbi bi tauhidihi wa taqdisihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa idza talawtal ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minina was salihina min ibadillahi ta'ala wa fiha syarhu akhlaqihim al mahmudati tatadabbaruha wa tanzuru fiha wa tutalibu nafsaka bil ittisafi wa takhalluqi biha. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis yang benar-benar kita dianjurkan untuk hadir, untuk bisa berdiam di tempat ini, sehingga Rasulullah mengatakan idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, ketika engkau melewati daripada taman surga, maka nikmati taman tersebut. Engkau mampir sejenak. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah fid dunya? Wahai Rasulullah, itu taman surga yang ada itu apa? Ya, di antaranya kata Nabi, yaitu majalisul alam, ay hilaqu dzikir. Tempat-tempat kita berzikir, tempat-tempat kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita berada pada majelis yang mulia ini. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Nah, kita lanjutkan bacaan kita. Masih bahasan mabahasu tilawatil Quran. Dikatakan di sini oleh Imam Haddad dalam kitab An-Nasai ad-Diniyah wal Wasiyah al-Imaniyah, wa kadzalika idza talauta ayatit tauhid. Begitu juga ketika engkau membaca ayat-ayat tauhid lillah. Itu ayat tentang tauhid, wa taqdisilahu, dan ayat yang di situ isinya tentang kesucian Allah azza wa jalla, wal ayatil lati fiha dzikru sifatil ulya. Begitu juga disebut engkau ketika membaca Al-Quran disebutkan daripada sifat-sifat Allah yang tinggi, wa asma'ul husna, dan asma nama-nama Allah yang mulia. Taqifu indaha, artinya kita kalau bisa di situ kita sejenak taqif, artinya waqaf. Artinya benar-benar kita berarti di dalam membaca Al-Quran itu sebenarnya kita dituntut tidak hanya membaca, tetapi kita memahami isi dan undangannya, sehingga kita tahu ini ayat rahmat, ini ayat azab, ini tentang sifat Allah, ini tentang tauhid. Seperti itu seharusnya, sehingga kita benar-benar bisa mentadaburinya. Wa tatadabbaru ma fiha min ma'ani jalalihi, dan engkau mentadaburkan, merenungkan, menghayati daripada mana-mana keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa rafi'i majdi, dan ketinggian daripada pujian Allah. Jadi ayat Allah itu tidak hanya sekedar kita baca, bagaimana kita menghayatinya, ya. Ada targhib, ada tarhib, ada ayat-ayat yang memotivasi kita untuk ibadah, yang memberikan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalihi, juga kesempurnaan daripada ayat Al-Qur'an itu. Wa takun inda dzalika, maka ketika kita membaca Al-Qur'an, kita memahami ini sifat Allah, ini asma Allah, ini ayat yang bicara tentang tauhid, tentang kesucian Allah, maka ketika itu engkau mumtali al-qalbi, yaitu hati kamu akan penuh, ya, penuh dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, bitauhidi, yaitu dengan kita mengesahkan Allah, wa taqdisihi, dan juga kita mensucikan asma Allah, wa ta'zimihi, juga yaitu kita mengagungkan Allah, wa jalalihi, juga membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Pantas itu dalam surat Al-Hasyr itu ketika gunung ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan Al-Qur'an ini, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadrubuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Coba bayangkan Allah, sekiranya itu gunung diberikan akal oleh Allah dan Al-Qur'an diturunkan kepada gunung, ya, itu gunung akan kau melihat dalam keadaan khasyian, khusyuk, takut, musatad. Dia benar-benar takut, tunduk, bahkan bisa jadi pecah. Kenapa? Min khasyatillah, karena rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu. Itu gunung
yang benda padat dari batu keras. Artinya ketika itu Al-Quran akan membuat luluh itu gunung. Watilkal amsal natibul nas. Ini sebenarnya arti perumpamaan. Ya gunung saja andai kata diteruskan, bagaimana dengan bagaimana kalau kita benar-benar Quran itu kita menghayati maknanya, kita merenungkan, kita mentadabburkan, itu akan menghasilkan khasyah, akan menghasilkan takut. Nah sementara ini kita baca Quran yang sudah bertahun-tahun, yang kadang-kala kalau bulan Ramadan kita targetnya, kita cerita, saya mah kalau Ramadan sampai hatam 3 kali, balik, kita ceritain dah, seakan-akan rasa suatu prestis ketika kita bisa menghatam Quran ya sampai 2 kali juga bagus, khair insyaallah. Tapi bagaimana tahapan kita ini supaya itu Al-Quran bukan hanya kita sekedar baca, tetapi menghasilkan rasa khasyah, rasa takut. Sebagaimana tadi dia katakan gunung aja seperti itu, khasyian mutasadian, seharusnya kita lebih daripada itu. Ini namanya mumtaliyal qalbi. Makanya penuh hati kita dengan kebesaran Allah. Paling tidak andai kata kita enggak memahami isi dengan Al-Quran, mungkin artinya per kata, paling tidak kita bacanya secara tartil, warattilil Qur'ana tartila, enggak tergesa-gesa, enggak terburu-buru. Ya syukur-syukur sesekali kita buka maknanya, isi kandungannya, tafsirnya, ya, supaya kita bisa memahami itu. Maka dikatakan tuh orang kalau terus membaca Al-Quran, dihayati, dia renungkan, dipahami, sampai seakan-akan dia membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia baca terus, dia hayati, renungkan, sampai pada sangat kenikmatannya, seakan dia membaca Al-Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Terus dia baca, dia renungkan, dia nikmati, dia pahami, sampai pada akhirnya seakan-akan dia membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Quran. Nah, kira-kira kita membaca Quran yang sudah sekian tahun, yang sampai khatam berkali-kali, sudah terasa di mana kita baca Quran? Makanya ini kita perlu menerangkan Al-Quran di sini. Nah, ini kitab Imam Hanad mengajarkan kita, ayo kita baca Quran dengan memahami. Bahkan kalau ketika membaca ayat tauhid, ayat tentang sebut asma-asma Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, di situ kita menemukan. Kemudian, wa idza talautal ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minin. Dan kemudian ketika engkau membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, di situ saatnya disebutkan awsaf, yaitu sifat-sifat orang mukmin, wassalihin min ibadillah, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa fiha syarhu akhlaqihim al-mahmudati. Bahkan dalam Al-Quran itu juga disebutkan yaitu akhlak-akhlak mereka yang terpuji. Sebab di Al-Quran itu banyak sifat-sifat orang-orang mukmin yang disebut tentang akhlak al-mahmudah. Ayat-ayat tentang sifat-sifat akhlak yang terpuji. Juga di Al-Quran itu disebutkan bagaimana sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang mujrimin, ya, para orang-orang terdahulu yang dihukum oleh Allah, yang diazab Allah, bagaimana sifat mereka, keingkaran mereka, itu pun disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa, lengkap isinya, bukan yang sekedar bacaan, yang nikmat kita pelajari, kita renungkan. Bahkan kisah-kisah yang ada dalamnya bukan kisah dongeng belaka, tapi kisah-kisah menjadi ibroh, ya. Di situ katanya engkau tatadabbaruha wa tanzur fiha. Artinya ya sedikit kita mempelajari akhlak-akhlak yang tadi disebutkan, akhlak mukmin, wa tanzur fiha, engkau meneliti di dalamnya, wa tutalibu nafsaka, bahkan engkau bisa menuntut nafsumu itu, dirimu, bil ittisab, agar bersifat wa takhalluq biha, bersifat dengan akhlak orang-orang mukmin dan saleh. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, mendapatkan cerita tentang bagaimana sifat-sifat akhlak terpuji orang-orang saleh, kita terpacu, termotivasi. Ya Allah, ini orang-orang saleh, bagaimana saya seperti mereka. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat di situ bagaimana orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik, ya, bagaimana umat-umat terdahulu, kita berlindung juga. Ya Allah, jangan sampai kita itu seperti mereka. Berarti kita di situ dituntut membaca Al-Quran tidak sekedar membaca, tetapi benar-benar mentadaburkan, merenungkan. Pantesan kalau gunung aja diturunkan Al-Quran, dia diberikan taklif, beban untuk menerima Al-Quran, dia nggak sanggup. Khasyian mutasadian min khasyatillah, karena memahami itu Al-Quran. Maka dikatakan tuh wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'ur rahmah.
Jadi sebagai Al-Quran kalau diturunkan itu bisa menjadi syifa, obat hati juga, obat kegundahan kita juga, obat kejelekan akhlak kita juga, menjadi rahmat. Maaf. Wa idza talautal ayat bi hadzikul ada, tadi disebutkan ketika engkau membaca ayat-ayat Allah, di situ disebutkan sifat Allah, asma Allah, tauhidnya Allah, kita pun merasakan keagungan Allah. Ketika engkau membaca ayat Al-Quran di situ disebutkan akhlak seorang mukmin, orang-orang soleh, bagaimana terpuji akhlak mereka, kita termotivasi, kita ingin seperti mereka. Nah sekarang, wa idza talautal ayati fiha dzikrul a'damil kafirin, dan ketika engkau di situ pun dalam Al-Quran membaca ayat-ayat yang di dalamnya itu zikrul a'da minal kafirin wal munafikin, disebutkan bagaimana musuh-musuh Allah di kalangan orang-orang kafir wal munafikin, wa zikru awsafihim, dan disebutkan di dalam Al-Quran itu bagaimana sifat-sifat mereka, keingkaran mereka, wa akhlaqihim al-qabihati, di situ juga disebutkan bagaimana perilaku mereka yang jelek. Kan di Al-Quran juga tuh masalah orang-orang mujrim, orang-orang maksiat, itu kan disebutkan juga bagian akhlak mereka, perilaku mereka kepada nabi-nabinya, keingkaran mereka. Nah di situ pun engkau tatadabbaruha, engkau renungkan, engkau hayati, wa tanzuru, lihat. Kalau bisa kita baca itu sejenak, kita berhenti, ya Allah, luar biasa kejelekan mereka ya. Mudah-mudahan sehingga seperti ini. A'azanallahu minhum. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah daripada seperti mereka. Tapi ketika mendapatkan ayat yang bagus, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, mudah-mudahan saya seperti mereka. Begitu. Ketika kita membaca Al-Quran. Enggak hanya target, saya sehari 3 juz. Sehingga kadang-kala ketika kita khatam menjadi bahan ceritaan kita buat bersaing dengan yang lain. Ini kita khawatirkan. Timbul sifat riya. Kalau bisa kita tuh kebaikan yang kita lakukan, kita sembunyikan. Jangan sampai tahu orang. Cukup yang tahu dengan kita. Ya. Kita khawatir belum bisa menghindari sifat riya. Makanya kan sedekah yang tersembunyi dengan sedekah yang terang-terangan masa lebih afdal sedekah yang tersembunyi. Sampai dikatakan tuh sedekah sir itu tadfa'u ghadabar rabbi. Sedekah yang sembunyi sampai orang nggak tahu itu bisa meredam kemurkaan Allah. Ya, misalnya kalau kita Allah marah makin semalam, terus kita pagi-pagi sedekah, ya, benar-benar nggak sampai jangan kata orang, itu bisa jadi kemurkaan Allah teredam dengan sedekah kita yang tersembunyi. Itu luar biasa sedekah sembunyi itu. Nah, ketika kita membacakan ayat-ayat tentang sifat-sifat musuh-musuh Allah, orang kafir, orang munafik, itu pun kita merenungkan sejenak. Lalu kita bertanya pada diri kita, hal anta mulabisun li syai'in minha? Kira-kira ente nih punya sifat kayak begini kan nih? Ya, orang-orang terdahulu yang ingkar pada Rasulullah, yang memakan riba, yang durhaka, yang berzina seperti ini. Ya Allah, jangan-jangan saya seperti dia, ya Allah, jangan sampai kayak mereka tuh. Kita tanyakan diri kita, hal anta mulabisun li syai'in minha? Apakah kita mungkin ada sesuatu sifat yang mirip-mirip kayak orang-orang terdahulu yang begini ingkarnya, yang jeleknya? Ya kalau ada, kita buru-buru istighfar. Ya. Pak tatanazzahu anhu wa tatuba ilallahi minhu. Andai kata memang ada sifat-sifat mereka itu kita lakukan dalam kehidupan kita, sedikit atau banyak ya, Pak tatanazzaha anhu, buru-buru kita bersihin dah. Kita bersihin diri kita. Wa tatuba ilallah minhu, dan buru-buru kita bertobat kepada Allah. Jadi Al-Quran itu ketika kita baca nggak hanya menggugurkan bacaan kita. Jadi Al-Quran yang kita baca beberapa ayat itu bisa menjadi nasihat. Bisa menjadi nasihat. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat yang ternyata di situ sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang kafir, sifat orang-orang yang berdosa, ternyata kita terjangkit itu, buru-buru kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Li'alla yanzila bika minallahi mislul ladzi nazala bihim minas sakhati wal iqab. Supaya jangan sampai kemurkaan Allah yang pernah Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu karena keingkaran mereka dan perbuatannya. Itu karena kita melakukan perbuatan yang sama, datang azab Allah kepada kita. Waliyadzubillah. Nah,
Oleh karena itu Al-Quran sekali lagi saya katakan tidak hanya kita baca tetapi menjadi nasihat. Maka dikatakan tuh dalam satu hadis itu kita diberikan oleh Allah dua nasihat. Kata Rasulullah, ini a'taitu lakum nasihatain. Kata Rasulullah tuh satu riwayat, aku berikan kalian itu dua nasihat. Yang pertama ada nasihat yang natik, yang kedua yang somit. Nasihat yang pertama kata Rasulullah, nasihat yang berbunyi, yang bersuara. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran kita baca isinya kan nasihat, peringatan, renungan, penghayatan. Itu nasihat. Itu namanya nasihat yang natikun, yang berbunyi, yang bersuara, yang kita baca kadang setiap saat. Yang kedua ada yang namanya nasihat yang somit. Nasihat yang diam aja. Apa tuh? Kematian. Jangan lihat orang mati itu diam aja, dia nggak bergerak, dia nggak berbicara, dia nggak berpuji, itu nasihat. Ya Allah, si fulan kemarin saya ngobrol dengan dia, nggak ada bicara apa-apa, hari ini dia mau meninggal. Nah, sekarang dia terjun kaku, nggak berdaya. Si fulan, ini dia sekarang terbujur nih. Kita takziah dia. Jangan-jangan minggu depan saya yang ditaziahin. Ya, hari ini saya mensolatkan dia. Jangan-jangan minggu depan saya yang disolatin. Itu juga nasihat yang diem namanya. Jadi nasihat yang natik, ada nasihat yang somit. Maka dikatakan Rasulullah itu kafa bil mauti wa'illah. Cukup sebenarnya. Ya, andai kata nih kematian itu membuat kita sadar, membuat hati kita luluh, membuat keserakahan kita berhenti menjadi dermawanan, ya, membuat sifat-sifat inilah kita menjadi sifat bagus dengan kematian, dengan takziah, cukup itu. Istilah kata, ada kata kalian nggak hadir majelis, nggak mendengar ini, cuma melihat orang mati membuat ente takut kepada Allah, membuat ente jerah kepada Allah, membuat sifat-sifat ente yang buruk menjadi bagus, cukup tuh. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kata Rasulullah, kematian itu menjadi nasihat. Istilah kata, andai kata nih orang udah dengan adanya kematian, terus nggak ada bekas, nggak ada taksir, kan banyak orang tuh kadang-kadang dia takziah aja sekedar teman gua meninggal, gua nggak enak kalau nggak takziah sama keluarganya. Udah gitu takziah lagi rame, takziah yang 3 harian 7 harian. Kenapa? Ini kebetulan yang meninggal orang kaya lagi, lumayan dah takziah. Nggak ada bekas. Bahkan kadang-kala ketika takziah, ketika hajat tahlilan apa? Bicara tentang dunia, bicara tentang politik, bicara menjelekkan orang. Yang seharusnya ketika kita takziah, ketika kita mensolatkan atau menyaksikan orang yang dikubur, ya Allah kita lihatin, ya Allah segini akhir kehidupan kita, cuma 2 meter tanah, ya kasur tanah dihibit betul, padahal ini orang dulu masya Allah dihormatin, ya kaya raya, nggak ada yang dibawa sana. Pulang dari kuburin langsung rajin sholat subuh, langsung sholat jamaah, langsung bangun malam. Nah itu nih katakan kafa bil mauti. Wah itu, ya seharusnya kita begitu. Ya, habis takziah, habis nyolatin, habis kuburin kita pulang berobat. Ya, bahkan ada ulama dulu tuh kalau habis takziah nguburin sampai nggak kuat makan, nggak enak makan, sampai begitu. Belum makan, bisa kenapa? Ingat mati, ingat Allah. Kita kadang-kadang habis takziah kelaparan, malah makan banyak. Wah, ada begitu. Wa ala mithla hadan nahwi. Nah yang seperti ini, jadi ketika kita baca Al-Quran, membaca tentang sifat-sifat Allah, asma Allah yang agung, datang keagungan Allah kepada kita merenungkan mubtaliyal qalbi. Ketika kita membaca ayat-ayat di situ ceritakan tentang sifat-sifat orang-orang saleh, orang-orang mukmin, kita termotivasi ingin seperti mereka. Ketika kita membaca ayat Al-Quran di situ, bagaimana sifat-sifat orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat maksiat, kita khawatir dan kita berlindung jangan sampai seperti mereka, karena mereka mendapatkan azab karena sifatnya. Kita jangan sampai seperti itu. Sehingga itu Al-Quran ketika baca akan berbekas di hati kita, akan berbekas dalam perilaku kita. Enggak hanya sekedar baca Quran tutup, baca Quran tutup, tutup. Nah, seperti itu. Wa ala mislah hadzal nahwi, maka membaca Al-Quran yang seperti ini kata itu, fatadabbar fi ayatillah inda kulli ayatin. Maka engkau renungkan di dalam membaca ayat-ayat Allah setiap ayat minha. Kalau bisa kita baca satu ayat, ya kita pahami, ya Allah, ini saya ada nggak alat kayak begini ya? Ya Allah, ini bagus banget, mudah-mudahan cepat sedia. Terus baca lagi ketemu, ya Allah, ini orang mujrim, orang nakal, ya Allah, mudah-mudahan cepat sedia. Jadi per ayat itu kita renungkan.
Sampai seperti itu. Ala hasabil munasabah wal muwafaqah. Ya, jadi kita baca Al-Qur'an itu sesuai dengan itu ayat di dalam munasabah apa? Dalam momen apa? Oh, ini ayat tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba. Ya, wahai orang beriman, jangan engkau makan riba. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Ya Allah, saya selama ini dagang ada ribanya enggak ya? Kan Allah bilang wa halallahu bai'a wa harrama riba, kan begitu. Nah, itu ayat tempeli di perbuatan kita. Masukin di perbuatan kita. Tuh, sehingga kita di situ merenungkan ala hasabil munasabah muwafaqah. Fa inna ayatil Qur'an kasiratun. Karena ayat Al-Qur'an itu banyak katanya ya. Wa ya anwa'un wa aqsamun muta'addidatun. Itu ayat Al-Qur'an banyak macamnya. Banyak macam. Jadi ayat tentang riba, ayat tentang jual beli, ayat tentang larangan zina, ayat yang tentang untuk tahajud. Ketika Allah bicara, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Ya Allah, ini ayatnya bangun malam. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi, Allah nyuruh kita untuk bangun malam. Itu bangun malam sebagai nafilah, sebagai tambahan. Jadi ini Pak, kita ini hidup jangan hanya mengerjakan yang wajib. Itu yang wajib, subuh, zuhur, Allah, itu modal. Ya, nah, istilahnya itu modal kita, modal hidup kita yang harus kita kerjain. Nah, kalau kita modal hidup kita pengen untung, nambahin yang sunnah. Qobliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat hajat, salat duha. Itu keuntungan kita. Kalau itu mah modal, harus jangan sampai kita ini hidup nggak punya modal. Umurkan Rasul Malika. Nah, kita salat sunnah, itu tambahan kita. Makanya la yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kalau kita ingin mendapatkan mahabbah, kecintaan kita, Allah kepada kita, kalau kita ingin dicintai Allah, apa katanya? Ya taqarrab, kita mendekati Allah dengan apa? Binawafil, dengan sholat-sholat sunnah, dengan hal yang sunnah. Kan di puasa ada puasa sunnahnya, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Muharram, kan begitu, hari Arafah. Nah, yang wajib Ramadan. Di sholat juga ada nawafilnya, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah fajar, sholat sunnah witir. Emang itu nggak wajib. Itu sifatnya mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu wala tarki. Itu sunnah tuh. Sesuatu yang diberikan ganjaran ketika kita melakukan dan kita nggak mendapatkan sisa ketika kita meninggalkan. Itu sholat sunnah. Tapi kalau wajib kan harus tuh mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Itu wajib. Sesuatu yang mendapatkan pahala kalau kita kerjakan, bahkan mendapat sisa kalau ditinggalkan. Itu makanya Masya Allah, kadang-kadang tanggal 1 Syawal Idul Fitri banyak orang yang ngejar jangan sampai enggak sholat Idul Fitri. Tapi subuhnya bertahun-tahun ditinggalin. Padahal Pak, kita maaf, ada kata kita malas ini, enggak sholat Idul Fitri, Idul Adha bertahun-tahun enggak bakal dihisab. Kan begitu tuh. Kita sholat tarawih bertahun-tahun enggak bakal dihisab. Cuma kita rugi, enggak dapat untung. Cuma pulang modal doang. Kan rugi tuh. Ya Allah, melihat teman-teman kita kebeli rumah, kebeli mobil, orang lima berdagang untung, yang ente punya dagang rugi, bukan rugi dah, kembali modal ya. Ya rumahnya segitu-gitu aja, kere-kere lagi, segitu-gitu aja. Nah, itu nawafil, amalan-amalan sunnah, entah di puasa, entah di sedekah, entah di sholat, itu keuntungan kita. Nah, kata Allah, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil. Andai kata umatku ini senantiasa dalam hidup mengamalkan amalan-amalan sunnah, kata Allah, ini orang semakin dekat kepadaku. Hatta uhibbahu, sehingga datang kecintaanku kepada dia. Oh, kalau udah datang kecintaan Allah kepada kita, itu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi wa basarul ladzi yubsiru bihi wa yadahul ladzi yabtashu bihi. Itu orang kalau dapat kecintaan Allah, ini matanya digerakkan oleh Allah, telinganya digerakkan oleh Allah, kakinya digerakkan oleh Allah, sehingga gampang bangun malam, gampang sholat berjamaah, gampang sedekah, gampang bantu orang. Kalau nih orang sudah dapat mahabbah, kecintaan Allah. Nah, kita ini mendekatkan kepada Allah ini, yuqarribuna ilallah, sudah benar-benar dekat enggak? Apa kita sekedar cuma menggugurkan kewajiban, atau kita liyuqarribuna ilallahi zulfa? Apa sedekat-dekatnya? Apa cuma dekat doang? Kok dekat sama dia?
Ya udah ketan anak-anak tiap hari ke rumah dia ajak makan tuh enak kalau begitu tuh. Nah, kita pengen sampai ke situ tuh. Caranya gimana? Sering ngejalanin sunnah supaya dapat kedekatan kita kepada Allah. Makanya kan ulama juga tuh ngajarkan kita ada satu doa supaya ini kita dekat ke surga ya. Amalan kita, akidah kita, amalan kita yang akan mendekatkan kita surga. Artinya kalau Allah sedekatkan kita, Allah akan dekatin kita surga. Di antaranya kalau nggak salah tuh, Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Kan begitu tuh. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Begitu tuh. Kita tetap minta pertolongan Allah, sebab Masya Allah berat kita nih melawan hawa nafsu, Pak. Kita kan buahnya pengen tidur, pengen jalan-jalan, pengen main, pengen rebahan. Subuh enak-enak tidur, harus bangun ke masjid. Kan begitu. Malam enak-enak tidur jam 2, jam 3 menusi kita tahajud. Kalau mau dapetin kemuliaan begitu. Maka dikatakan itu syaraful ummah biqiyamil lail. Itu umat bakal mulia, bakal tinggi derajatnya dengan apa? Dengan qiyamul lail. Makanya untuk qiyamul lail sebenarnya hampir-hampir Nabi wajibin. Cuma Nabi tahu ini perkara qiyamul lail berat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum biqiyamil lail kan. Andai kata enggak memberatkan bagi umatku, ini aku tambahin umatku supaya sholatnya enggak 5 waktu, biar sholat tahajud jadi wajib. Cuma Nabi tahu ini berat. Makanya kan Rasulullah itu nyuruh ya saking beratnya enggak apa-apa dah. Ente ngejain 2 rakaat juga sebentaran seperti itu orang pemerah susu cuma sebentar, udah selesai nggak apa-apa. Artinya apa? Ente asal terbiasa sholat tahajud dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Saking hebatnya nih fadilah keutamaan tahajud. Begitu. Nah, itu tahajud. Arti tahajud kan namanya kita bangun malam untuk ibadah. Kalau tahajud secara bahasa at-tahajud Rabul qiyam minan naum, setelah bahasa tahajud lughatan. Artinya orang yang bangun dari mendusin tidur itu tahajud. Ya, termasuk yang kencing malam juga tahajud. Cuma namanya tahajud kencing. Tapi tahajud ini maksud ibadah, tahajud untuk ibadah, baca Quran, baca salawat, salat hajat, salat batu tahajud ini maksudnya nasyara. Yang dikatakan wa minal laili wa tahajjat bihi nafilah talak, itu nafilah. Nafilah itu tambahan kita. Kayak orang kerja masuk jam 8, pulang jam 2 sore. Kalau tebos, kalau ente mau lebih, ente lembur ya. Jam 5 sampai jam 6, 1 jamnya dikasih 50.000. Entah jam 7 sampai jam 7, 50.000. Itu tambahan. Nah, jadi yang 5 waktu itu yang kita subuh, zuhur, asar, itu mah harus kewajiban kita kerja. Kalau mau dapat lemburan, ya itu qobliyah, ba'diyah. Itu tambahan. Makanya kita nih masuk Muharram sekarang nih semangat hijrah. Ya, hijrah kita apa? Kalau hijrah Rasulullah kan ya mufaraqatu dalil kufri lil Islam. Pindah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya, tempat hijrah kita sekarang apa? Hijrah kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Dari malas ibadah kepada darajat ibadah. Wow, tahun lalu kita jarang bangun malam. Alhamdulillah tahun ini kita mulai bangun malam. Tahun lalu kita baca Qurannya biasa, yang tahun ini kita baca Quran mulai merenungkan makna dan artinya. Nah, inilah ya salah satu semangat hijrah kita. Ya, kita sekarang berada di bulan Muharram. Sedikit saya mengulas tentang Muharram. Kita ini sebentar lagi kan masuk tanggal 10 Muharram. Ini malam berapa Muharram? Malam ke-5 ya kalau nggak saya. Malam ke-5 Muharram. Nah, itu diantara ulama-ulama dulu, bahkan kita tuh biasanya menghidupkannya teringat Muharramnya itu dengan 10 Asyura, tanggal 10 Muharram. Jadi bulan Muharram jadi mulia karena ada Asyura. Bulan Nisfu Saban menjadi mulia karena ada Nisfu. Kemudian bulan Rajab menjadi bulan yang mulia, kenapa dapat situ? Katanya dikatakan karena ada Lailatul Isra wal Mi'raj. Ya, kemudian bulan Dzulhijjah menjadi mulia karena ada Arafah dan hari Nahar. Begitu kan? Bulan Ramadan 10 terakhir menjadi mulia apa? Karena ada Lailatul Qadar. Nah, jadi sini bulan Muharram itu diantaranya yang sangat ya, dikejar kita, dianjurkan kita, yaitu di tanggal 10 Rasul itu. Biasanya kita melaksanakan apa? Ibadah puasa di tanggal 10-nya itu. Ibadah puasa. Yang orang mengatakan katanya itu lebaran yatim. Padahal nggak ada lebaran yatim. Lebaran cuma 2.
Idul Adha sama Idul Fitri. Orang kadang-kadang tanggal 10 Muharram lebaran yatim, ngasih santunan yatim. Emang anak yatim makannya cuma tanggal 10 doang, bulan Muharram. Terus bulan-bulan lain gak makan, nggak dikasih. Sebenarnya momennya Asyura itu emang sih ya mulia, itu bulan kasih sayang. Sebenarnya itu ulama itu ada yang memberikan satu amalan, sebenarnya ada 10 amalan tuh. Ya, saya baca nazomnya yang dikumpulkan dalam satu nazom tentang keutamaan 10 Asyura itu. Hari Muharram. Fi yaumi Asyura asyrun tattasil biha isnani walaha fadun nuqil. Di bulan Asyura itu atau di tanggal 10 Asyura itu ada 10 keutamaan. Ya, yang duanya memang ada hadis riwayatnya yang manqul dari Rasulullah. Jadi ada 10 amalan nih, tanggal 10 nih. Nih saya bacakan, mudah-mudahan kita besok kalau nggak salah hari Kamis jatuh ya. Ya, hari Kamis itu ya. Itu tanggal 10 Asyura. Apa di antara ini? Kata ulama, sum, sholli, zur aliman, ud waqtahil, ra'sal yatim imsah, tasaddaq waqtasil, wasi' 'alal iyali, qallimi zufran, wa suratal ikhlas, qul al-fantasil. Ini ada 10 nih. Ulama mengajarkan. Di hari Asyura tanggal 10 itu, pertama kita disunahkan puasa Asyura. Cuman bagusnya jangan Asyura doang. Sebab Nabi kepengen itu ngerjain tanggal 9-nya. Cuman Nabi tahun depannya Nabi udah nggak ada. Nabi pernah ngomong sama sahabat, lain bakitu ila qabilin la asumanat taswa. Ya sahabat, kalau Anda kata umurku tahun depan ada, saya akan puasa tanggal 9 juga. Cuman tahun depan Nabi udah nggak ada. Nah, jadi sahabat itu tidak hanya mengamalkan tanggal 10. Itu waktu tanggal 10 Rasulullah merasa kenapa? Sebab kebiasaan orang Yahudi itu memuliakan tanggal 10 Asyura. Nabi ingin khaliful Yahud, ingin membedakan kelakuan orang Mukmin dengan Yahudi. Makanya Nabi bilang, sahabat kan rasa satu. Maka Nabi bilang, kalau tahun depan saya ada umur, saya puasa tanggal 9 juga. Makanya kita Abdullah itu kalau puasa Muharram enggak hanya 10 Asyura, tanggal 9-nya atau 10-nya. Afdolnya kata ulama 3 hari. Yaumun qablahu wa yaumun ba'dahu. Yaitu 1 hari sebelumnya dan 1 hari sudahnya. Itu tingkatan pertama 3 hari. Jadi 9, 10, 11. Gak bisa juga 2 hari dah. 9, 10 atau 10, 11. Tapi kalau 9, 10 ngikutin hadis Rasul. Gak bisa juga. Ya udah dah tanggal 10 Muharram dah. Yang pahalanya katanya menggugurkan dosa setahun yang lalu. Kalau Eropa kemarin kan 2 tahun tuh sebelum sudahnya. Ya, kalau kemarin lewat nih, incer nih. Ya, puasa Rasul. Ya, kalau nggak bisa juga keterlaluan, doyan makan namanya kita. Ya, itu puasa. Terus apa lagi itu tanggal 10? Ya, sholli. Malamnya kita qiyamul lail. Itu malam mulia, malam Asyura. Kemudian apa lagi yang ketiga? Zur aliman. Nengokin guru orang alim. Ini dari pola banyak guru nih. Dan saya akil lagi datang ke guru silaturahim. Ini hari Asyura. Itu habaib ngamalin banget nih. Para habaib alawin. Zur aliman, nengokin guru datu. Ya, cuma jangan nengokin doang. Wajeruknya 5 kilo. Nah, nggak enak kan kalau guru nengokin doang ya. Assalamualaikum doang. Zul aliman. Yang ke sholli zur. Yang keempat, ud. Apa tuh? Nengokin orang sakit. Iya ada tuh marit. Ya, apalagi lagi COVID begini. Ngeri juga kita. Nengokin orang sakit. Nggak boleh dah. Nah, kalau gitu nengokin orang sakit apa kek? Bisulan kek, pilek kek, tetap begini tuh. Ya, kemudian kita gini. Yang kelima, waqtahil. Yaitu pakai celak. Kelima tuh, celak sunnah. Yang keenam, ra'sal yatim mesah. Ini baru yang sering kita amalin. Dan kepala anak yatim diusap. Maksudnya apa? Santunan yatim. Jangan usap doang nggak keluarin amplopnya, keluarin duitnya. Nah, gitu. Yang ini kita amalin. Ya, kemudian apa lagi? Tasaddaq, bersedekah di hari Asyura itu. Kemudian waqtasil, mandi. Itu disunahkan mandi, ulama dulu tuh mandi. Mandi sunnah hari Asyura. Kemudian wasi' 'alal iyal, yaitu melapangkan uang belanja buat keluarga. Nah, yang ada hadisnya itu 2. Swasta sama melapangkan uang belanja. Bahkan diwakil siapa yang seorang laki itu hari Asyura melapangkan uang belanja di sininya, dia akan dijamin rezeki di lapangan sampai tahun yang akan datang. Mungkin kita kalau biasa ngasih uang belanja 200.000, hari itu double 500.000. Gilang tuh bini. Wah, saya lihat. Kemudian apa lagi? Qalim zufran, gunting kuku. Ini kalau Imam Ghazali gunting gigi, telunjuk giling. Ya, kemudian nanti dari giling sampai ke sampai ke sini. Terakhir. Itu gunting kuku. Kemudian yang terakhir itu amalannya utama wasuratul ikhlas kul alfa marrah tasil.
dan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. 1000 kali, Masya Allah. 3 kali aja kita baca kulhu kayak menghatamkan Quran kan begitu kan? Apalagi 1000 kali di hari Asyura lagi, hari pertolongan Allah yang sejarahnya zaman dahulu banyak umat-umat Rasulullah para nabi mendapatkan pertolongan di hari Asyura di tanggal 10 itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka 10 ini insyaallah antum mengamalin 10-10-nya alhamdulillah. Apa kayak santunan yatim, puasa, bangun malam. Ya nggak bisa 10 5 dah. Nggak bisa 5 ya 3, nggak bisa 3 4. Wah, saya bisa 1 apa? Saya bisa mandi doang. Ya udah mandi dah. Mandi tadi kan dari mandi jelas. Cuman kebangkatan banget masalah 10 cuma bisa mandi doang. Emang kita mandi tiap hari. Ya, 10 ya tuh ya, puasa ya dan seterusnya. Insya Allah. Ya biasanya kan kita kan cuma santunan yatim, ternyata ada 10 di panitia keutamaannya. Dan yang ada hadisnya cuma 2 ternyata yang kuat. Puasa sama melapangkan uang belanja. Nah, itu.